Sumpah Tujuh Gunung, Dia Nana. Kayak biasa kita akan bedah novel-novel untuk kita tahu isi ceritanya. Kita juga akan pelajarin struktur ceritanya, plotnya, karakternya, dan lain sebagainya untuk proses belajar kita sebagai penulis pemula ya teman-teman. Nah semua nanti yang penting-penting akan kita rangkum di dalam tips and trick di akhir video. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis ya. Novel yang akan kita bahas hari ini berjudul Sumpah Tujuh Gunung dan ini dituliskan oleh Mbak Dia Nana. Ini terbitnya di Lovelyns. Maka dari itu kita akan sedikit ulas mengenai penampilan bukunya ya. Mungkin teman-teman ingin mencari referensi dari penerbit yang akan menerbitkan naskah teman-teman. Nah, Lovelyns ini merupakan penerbit indie. Jadi sekarang ini Lovelyns ini sedang sangat-sangat berkembang ya teman-teman. Dan ini sedang dalam, sepertinya saya lihat informasinya kemarin akan meluncurkan platform ya kepenulisan seperti halnya Wattpad yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi pantengin terus nanti media sosial dari Lovelyns. Nah untuk penampilan bukunya dari segi cover ini adalah novel horor ya teman-teman. Ini adalah novel horor dan aku suka sekali dengan cover yang tidak memunculkan sosok horor gitu ya, yang tidak terlalu vulgar memunculkan sosok horornya, karena ini kan akan menemani kita membaca gitu ya di kamar kita gitu. Dan aku termasuk orang yang takut gitu ya melihat gambar-gambar horor gitu. Jadi ini adalah sampul yang sangat ramah tamah bagi orang-orang yang penakut ya, tapi ingin membaca cerita horor. Jadi ini adalah termasuk ya cover yang cocok sekali untuk orang-orang jenis seperti itu, dan salah satunya adalah aku gitu ya teman-teman. Hanya sekadar siluet aja di belakang, ini siluet sinden ya, karena karakter utama kita memang adalah seorang sinden gitu. Nah kita melihat layoutnya juga tidak neko-neko, nggak macem-macem, hanya sekadar gini aja. Dan ini tidak mengganggu kita membaca, nggak terlalu rame ya, karena kalau layout terlalu rame itu juga norak ya teman-teman. Nah untuk bagian bab baru itu seperti ini penampilannya ya, jadi bagus sekali. Dan ini di sini biasanya susah dibaca, tetapi yang ini gampang dibaca ya. Kadang yang backgroundnya hitam ini tulisannya jadi susah dibaca gitu ya, tapi kalau untuk buku Sumpah Tujuh Gunung ini itu gampang dibaca. Nah untuk bahan kertasnya sendiri tetap seperti standar biasanya Lovelyns ya, bagus dan kertasnya tebal ya teman-teman. Nah ini bisa dijadikan referensi teman-teman nanti menerbitkan karyanya ya secara indie, bisa langsung cek di alamat media sosial penerbit Lovelyns. Nah semua alamat media sosialnya sudah aku letakkan juga di description box. Bagi teman-teman yang ingin belajar langsung nih dari Mbak Dia Nana cara menulis dan lain sebagainya, atau juga hanya sekadar menambah circle pertemanan ya di dalam dunia tulis menulis, aku juga sudah letakkan alamat media sosial dari Mbak Dia Nana yang memang juga tercantum di dalam bio narasinya di akhir buku. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam review aku tidak menyebutkan alamat media sosial penulisnya, artinya mereka juga tidak bersedia ya untuk ditampilkan media sosialnya, karena di belakang bukunya tidak terletak gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari kelas menulis nih, kelas menulis pokoknya semuanya ada, apa lo mau ada gitu ya, itu ada di kelas-kelas Pondok Pena. Jadi mulai dari kelas menulis novel, copywriting, skenario gitu, semuanya pokoknya ada. Nanti bisa cek langsung aja di grup Facebook Pondok Pena ya, atau juga langsung menghubungi kontak personnya, ada Bun V yang nomornya sudah aku letakkan di description box, juga ada Pak Demail yang juga alamatnya sudah aku letakkan di description box. Guru yang akan mengajar atau guru-guru yang akan mengampu semua kelas-kelas yang ada di Pondok Pena adalah guru-guru yang sangat luar biasa, dan mereka adalah guru-guru menulis ya teman-teman, yaitu tadi Bunda Veronica dan Pak Demail. Mereka berdua adalah ahli bahasa dan juga penulis yang memang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Oke, langsung aja ya, nanti dihubungi Bun V dan Pak D. Oke, sekarang kita lanjut. Kamala adalah seorang sinden pensiun karena dia sudah bersuami gitu ya, jadi dia nggak mau lagi bekerja sebagai sinden. Nah dia pada suatu hari menemukan sebuah gelang bertahta 7 batu yang ketika kakeknya meninggal itu sebenarnya sudah raib ya, sudah hilang dari kotak penyimpanan. Tapi pada hari itu tiba-tiba saja gelang itu jatuh ketika dia mengambil selendangnya di dalam lemari gitu. Nah tak lama dari itu kemudian dia mendapatkan kabar bahwa suaminya sedang dipukuli ya oleh keluarga dari Juragan Hadiningrat, yaitu anaknya ya, anaknya si Dharma, karena dituduh memperkosa adik si Dharma yang bernama Santika ya. Padahal itu
sebenarnya hanya fitnah belaka, karena si Kamala ini tahu si Dharma dan Santika ini memang memiliki dendam pada keluarganya. Jadi si Dharma ini suka sama si Kamala tapi ditolak oleh Kamala, sementara si Santika adiknya suka sama Hardy, suaminya si Kamala ini, tetapi ditolak oleh Hardy. Jadi berdua ini memang gak suka gitu ya sama pasangan Kamala dan Hardy. Nah, Kamala menyadari itu dan dia pun lari untuk menyelamatkan suaminya. Tetapi karena berhubungan dengan juragan Hadi Ningrat, semua warga itu gak mau bantu ya. Akhirnya si Kamala berjuang sendiri untuk menyelamatkan si Hardy, dan memang selamat Hardy, tetapi dihnya beberapa hari kemudian si Hardy ini ditemukan gantung diri. Dan ini sebenarnya dicurigai lagi oleh Kamala bahwasannya itu nggak mungkin suaminya melakukan itu. Singkat cerita, akhirnya si Kamala ini mencari atau berupaya mengetahui kebenaran siapa yang membunuh suaminya ini, tetapi ternyata dia sendiri dibunuh gitu ya oleh si Santika ini. Pokoknya dia kemudian mati, setengah mati atau bisa dibilang mati gitu ya, tapi di dalam kondisi yang penuh dendam. Mengenai gelang batu tadi, dia waktu dari kecil itu memang telah menemukan ini ya, suatu keanehan dalam gelang batu itu. Kalau didekatkan ke kuping itu dia bisa menyebut namanya gitu. Jadi pas ditemukan terakhir, dia mendengarkan lagi suara di situ, udah tambah kalimatnya gitu ya. Nah, gelang ini kemudian ketika dia habis dibunuh kemudian mayatnya dikuburkan, gelang ini terus berupaya memberikan bisikan-bisikan. Dari awal memang sudah berupaya memberikan bisikan-bisikan untuk mengeluarkan mereka. Jadi kayak ada entitas tertentu di dalam gelang ini gitu ya. Nah, tapi si Kamala mengabaikannya, apalah ini gitu. Gelang ini kemudian dibawanya mati, dan ternyata kemarahan yang dibawanya ketika mati itu membuat dia menyetujui ya, membuat dia dengan secara gaib ya tentu saja dia menyetujui untuk mengeluarkan semua entitas itu untuk dibantu melunaskan semua dendam-dendamnya, sehingga dia menjadi hidup kembali tanpa si Kamala ketahui bahwa semuanya ini ternyata terhubung dengan sejarah yang telah terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Menurutku ide ceritanya ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya ya teman-teman, itu menurut aku nih ya lebih ngeri sosok manusia gitu yang kemudian hidup kembali gitu ya, menjadi suatu entitas baru yang jahat gitu, yang dikuasai oleh makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, daripada memang dia adalah makhluk astral yang memang sudah memang makhluk astral gitu ya. Ini manusia yang kemudian hidup kembali gitu, itu rasanya kayak lebih ngeri lagi ya, lebih horor lagi, dan memang sangat terasa horor sekali si Kamala ini. Apa yang terjadi pada saat dia menuntaskan dendam-dendamnya itu ya teman-teman. Nah, udah ini ceritanya bagus, menurut aku plotnya ini juga disusun dengan sangat rapi, struktur ceritanya juga jelas gitu ya. Struktur ceritanya itu kokoh teman-teman. Jadi plot yang ditempelkan di dalam struktur cerita itu juga menjadi kokoh dan menarik dan padat ya teman-teman. Padat, nggak ada yang bertele-tele, nggak ada loh teman-teman. Jadi pokoknya ini plotnya keren sekali. Nanti akan kita bahas kita urai lagi ya, nanti kita kasih lebih sedikit penjelasan di dalam tips and trick, karena ini merupakan sesuatu yang cukup penting ya teman-teman untuk nanti bisa kita tiru di dalam proses menulis kita. Nah, seperti kita ketahui, plot yang bagus tidak terlalu berguna kalau misalnya kita punya karakter yang tidak kuat. Dan di dalam novel Sumpah Tujuh Gunung ini karakternya juga kuat teman-teman. Kenapa karakternya kuat? Karena penulis berhasil ya membangun karakter yang tidak sempurna ya. Justru di dalam novel itu karakter kuat adalah karakter yang tidak sempurna. Arti tidak sempurna itu bukan tidak sempurna penulisannya atau tidak sempurna pengembangannya ya teman-teman, tetapi kehidupannya yang dimilikinya itu sangat-sangat tidak sempurna. Jadi Kamala ini adalah sebuah ikon karakter yang sangat kuat di dalam sebuah novel ya. Dia sebatang kara ya kan, udah gitu dia dibenci oleh juragan yang ada penguasa di kampung itu. Bagaimana kehidupan ditekan dengan juragan yang memang arogan gitu ya, dan dia dibenci oleh juragan itu. Suaminya meninggal dunia, dan banyak juga derita-derita yang dialami di dalam hidupnya. Itu memang perfect sekali menjadi karakter yang akan bertransformasi nanti di dalam cerita kita ya teman-teman. Aku dapat pengetahuan ini dari buku yang sedang aku baca, yaitu Save the Cat Writes a Novel karya dari Jessica Brody. Jadi di dalamnya itu dikatakan bahwa karakter itu, atau dalam hal ini karakter utama ya, disebut dengan hero ya. Kalau di dalam buku itu, hero kita itu adalah harus memiliki kehidupan yang sangat-sangat tidak sempurna ya. Karena itulah gunanya novel. Jadi novel itu adalah perjalanan atau transformasi si karakter ini menjadi, walaupun tidak sempurna ya, sedikitnya berubah lah gitu ya pandangannya nanti di akhir
di akhir cerita. Jadi itu memang sangat penting karakter yang seperti itu ya teman-teman. Ya seperti halnya Kamala ini tadi. Jadi dia pun mati dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa, menyimpan dendam. Itu kan sesuatu yang tidak bijak sebenarnya, yang harus kita hilangkan. Tetapi karakter harus punya itu, harus punya sesuatu yang buruk untuk dibawanya menggerakkan cerita ya teman-teman. Si Kamala orangnya baik-baik aja, diem aja, dia ikhlas dari awal, cerita itu nggak akan ada ya teman-teman, tidak akan ada. Nanti dia akan berusaha untuk mencapai tujuannya, yaitu balas dendam, dan ternyata nanti di akhir dia akan menemukan apa sebenarnya needs-nya atau kebutuhannya ya teman-teman. Yang pertama untuk mengetahui sebenarnya sejarahnya itu siapa, dia itu siapa sebenarnya ya, dan juga mungkin nanti ada sedikit keikhlasan ketika nanti kembali, karena Hardy suaminya juga akan dibangkitkan kembali dari kematian ya teman-teman. Nanti dia akan kehilangan suaminya 2 kali, tetapi yang kedua ini dia mungkin akan lebih ikhlas gitu. Nah, gaya bahasanya juga mengalir sangat enak ya teman-teman. Sebagai bocoran yang dari tadi aku agak sedikit spoiler ya teman-teman. Kalau misalnya spoiler aku agak di skip ya. Nah, ini gaya bahasanya itu enak sekali mengalir, walaupun memang banyak menggunakan kata-kata yang jarang kita dengar ya, kata-kata kayak kata-kata sastrawi gitu ya, pokoknya jarang kita dengar gitu, tetapi tidak mengganggu. Mungkin aku pernah keberatan ya dengan penggunaan kata-kata yang sulit untuk kita mengerti gitu ya, tetapi entah bagaimana somehow mungkin karena aura dari cerita ini itu memang mendukung menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi teman-teman itu harus hati-hati kalau misalnya mau menggunakan kata-kata yang tidak biasa kita dengar. Kita juga harus memikirkan apakah kata-kata ini cocok dengan cerita kita. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Mungkin yang aku kemarin protes itu karena nggak cocok teman-teman, nggak cocok misalnya novel metropop gitu ya, tetapi kemudian pakai kata-kata yang sastra kayak netra kayak gitu ya, yang jarang-jarang kita dengar gitu. Tapi mungkin ini karena aura ceritanya itu memang zaman ya sejarah ya, sepertinya ini zaman-zaman kolonial gitu ya, atau zaman-zaman kolonial, pokoknya bukan zaman-zaman yang sekarang ini ya, karena masih ada sinden, karena masih ada juragan-juragan yang menguasai suatu daerah gitu ya. Nah ini settingnya kayak di Sunda gitu ya teman-teman, karena ada nanti legendanya juga legenda Sunda gitu, legenda dari Jawa Barat. Nah ini kayak masa lalu gitu, jadi cocok dengan kata-kata yang sulit seperti itu. Nah walaupun memang di beberapa tempat hanya sedikit aja ya, ada beberapa kata-kata sulit yang hadir pada saat yang tidak tepat mungkin ya, pada saat yang mungkin lebih seru gitu ya, tensinya lagi tinggi, kemudian kita dihadirkan suatu kata-kata yang sulit dicerna, itu mungkin agak sedikit mengganggu sedikit, tapi itu hanya beberapa tempat aja, paling aku menemukan sekali aja kayaknya ya, sekali 2 kali gitu aja. Tapi selebihnya penempatan kata-kata rumit ini sangat bagus sekali ya teman-teman, dan itu justru membuat gaya cerita dari Mbak Dianana ini atau dari Teh Dianana ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keren sekali. Oh ya, aku menemukan sebuah pelajaran deskripsi aksi ya, atau tingkah laku dari karakter kita, atau tindak tanduk dari karakter kita. Di sini aku mempelajari bahwa terkadang ya, atau enggak semua tindak tanduk itu harus kita detailkan narasinya ya, harus kita deskripsikan secara detail. Karena aku beberapa kali membaca ketika penulis memaksakan untuk membuat detail tingkah laku atau tindak laku dari si karakternya ini, justru kita jadi bingung gitu, karena dia sendiri juga kurang lihai untuk mendeskripsikan tindak laku itu gitu ya, jadi bingung. Nah di sini aku mempelajari bahwa Mbak Dianana ini hanya mengabarkan saja, cukup mengabarkan saja situasinya dengan sangat jelas. Kita itu sebagai pembaca membayangkan sendiri tindak laku dari karakternya gitu ya, jadi kita dibiarkan berimajinasi. Mbak Dianana ini hanya memberikan ini loh settingnya, ini loh situasinya, sehingga kita membayangkan sendiri apa yang dilakukan oleh karakternya. Nanti di dalam tips and trick kita akan berikan contohnya ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami ya apa yang aku maksud. Untuk tata bahasa rapi teman-teman, aku catatanku 0 ya untuk tentang tata bahasa ini, rapi, gak ada masalah. Kalaupun aku menemukan tipu paling 1-2 dan itu bisa dimaafkan untuk sebuah penerbitan India. Walaupun kalau di penerbitan mayor kita tahu mungkin rapi ya, karena mungkin beberapa kali melewati proses pemeriksaan ya, ada proofreadernya, ada editornya ya. Kalau penerbitan India kita tahu sendiri ya, kadang penulisnya itu yang memang mengemban tugas sendiri karena memang berhubungan dengan budget ya teman-teman. Nah tapi ini sangat rapi sekali ya, tipunya itu sangat sedikit sekali yang aku temukan. Nah langsung aja kita masuk ke reading time. Nah di dalam reading time ini aku ingin memberikan suasana horor ya teman-teman. Bagaimana
cara Mbak Dianana ini menghadirkan situasi horor itu ya sangat mencekam sekali ya teman-teman. Salah satu anak buah Juragan Hadiningrat, Gundi, menggelepar di tanah. Dia mencakari tangan dan lehernya sambil berguling-guling di atas pusara Hardi yang telah rata. Gundi mencakar-cakar lehernya hingga berdarah. Dia terus menjerit, tapi sama sekali tak ada yang menolongnya. Mereka menyingkir, sedangkan Nyai Bayan hanya menatap Gundi tanpa ekspresi. "Tolong!" Gundi mulai mencakari seluruh tubuhnya, bahkan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Tubuhnya dipenuhi darah yang keluar dari luka cakaran, tetapi Gundi tak juga berhenti mencakari dirinya. Tak ada yang menolong karena mereka takut pada keanehan-keanehan tersebut. Warga desa yang menonton pada akhirnya memilih meninggalkan permakaman dan lekas-lekas memasuki rumah masing-masing. Para warga masih ingat bagaimana dulu Hardi mati gantung diri. Mereka berpikir semua adalah ulahnya. Hardi menjadi setan untuk membalas dendam kepada siapapun yang mengganggu makamnya. Gundi merangkak mendekati Nyai Bayan. Akan tetapi belum sampai dia mencapai Nyai Bayan, Gundi kembali berteriak sambil memegangi perutnya. Dia menggeliat-geliat ketika rasa sakit dan panas bercokol kuat dalam perutnya. Juragan Hadiningrat memundurkan langkahnya. Dia memandang Nyai Bayan yang masih bersikap tenang, padahal salah satu anak buahnya sedang tersiksa. Namun sang juragan tak dapat berbuat apa-apa karena telah setuju mematuhi apapun tindakan Nyai Bayan. Perut Gundi bergerak-gerak lalu perlahan-lahan membesar. "Tolong!" rintihnya sambil menggapai-gapai ke arah teman-temannya juga Nyai Bayan. Akan tetapi satu pun tak ada yang berani mendekat. Bola mata Gundi berubah merah seiring pembuluh darahnya pecah. Perutnya kian membesar, membuat Hardi tak dapat, bukan Hardi, salah nama. Ini agak banyak salah nama ya teman-teman. Membuat Gundi tak dapat berguling mengekspresikan sakitnya. Dia terlentang mengenyam rasa sakit yang luar biasa, hingga kemudian perutnya tersebut bergetar, bergerak-gerak bagai ditusuk dari dalam. Jeritan Gundi setelahnya mengiringi ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian tubuhnya. Oke, ini jadi perbuatan Kamala dari jauh ya, karena dia melihat kuburan suaminya itu mau dibongkar nih, mau diratakan nih sama orang-orang jahat ini gitu ya. Itu adalah bagaimana cara Kamala membunuh musuh-musuhnya ya, membuat meledak orang semua gitu ya. Jadi banyak adegan-adegan seperti itu dan itu salah satu contohnya teman-teman. Oke, sekarang tidak panjang lebar kita masuk ke tips and trick. Nah, ini trik membuat atau menyusun plot supaya cerita kita menjadi asik ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kita contoh dari buku Sumpah Tujuh Gunung ini ya. Kita teman-teman 30 halaman pertama atau sekitar 18% gitu ya, kita sudah tahu siapa karakter utama kita. Jadi walaupun teman-teman nih punya karakter utama yang banyak, ini banyak sekali dikatakan bahwa aku punya karakter utama yang banyak, kayak mana nih? Tetapi teman-teman pastinya ada satu tuh yang akan membawa cerita teman-teman sampai akhir. Itulah hero kita atau karakter utama kita. Teman-teman di situ kita sudah tahu dia namanya Kamala, apa kekurangannya, apa tujuannya, bagaimana dia mencapai tujuannya, dan apa yang membuat dia harus lompat dari kehidupan yang sebelumnya ke kehidupan yang lain. Itu 18% sudah tuntas semua di situ. Lalu nanti di tengah-tengah setelah 18% ke atas, hampir nanti sampai seluruh tengah itu ya semua ya. Kamala itu sedang menghadapi naik turunnya dia sedang mencapai tujuannya itu. Nanti tahap dia berhasil, ada tahap dia gagal gitu, ada tahap dimana dia sampai benar-benar merasa gagal, nggak bisa lagi melawan yang sebenarnya musuh sejatinya. Karena ini merupakan plot twist ya. Ini aku teman-teman menyampaikan bahwa cerita ini merupakan cerita yang plot twist. Pasti teman-teman nggak menduga akan diarahkan ke sana nanti tujuannya ya. Jadi dia nanti akan menemukan kegagalan atau all is lost ya kalau di dalam beat sheetnya Jessica Brody Save the Cat ya. Jadi nanti ada di situ, kemudian nanti dia akan memperoleh informasi baru dari semua yang sebenarnya terjadi gitu di hampir akhir. Barulah dia nanti menyusun lagi rencana ya di klimaksnya untuk kemudian melawan semuanya dengan kekuatan yang baru ya, berdasarkan informasi yang baru diterimanya nanti. Pokoknya nanti di akhir ceritanya ini kita akan menemukan Kamala yang berbeda dari Kamala di awal cerita.
Jadi cerita berhasil menurut Jessica Brody itu adalah ketika karakter kita di awal itu sangat berbeda dengan karakter kita di akhir. Ya, itu tetangga saya sedang klakson ya teman-teman. Baiknya saya minum. Jadi teman-teman, buatlah nanti kalau misalnya teman-teman menyusun plot, karakter utama teman-teman di awal itu harus sangat berbeda dengan karakter teman-teman di akhir cerita. Berbedanya boleh, kurva karakternya boleh teman-teman, aturan yang positif jadi negatif gitu ya, aturan negatif jadi positif. Walaupun ada yang namanya flat change atau tidak ada perubahan, tetapi nanti di tengah-tengah itu justru situasinya atau lingkungan yang dibuat berubah oleh hero kita. Yang pasti akhir itu nanti dia akan mendapatkan pelajaran yang berbeda lagi kan, atau pengalaman yang berbeda lagi dari ketika di awal cerita. 2, detail deskripsi yang baik itu ternyata teman-teman kita harus atur ya. Nah terkadang detail tindak laku karakter kalau kita nggak lihai atau kalau kita kurang pintar menyampaikannya, justru pembaca nanti jadi pusing memikirkan bagaimana sih tindak laku ini. Jadi menurut aku yang kupelajari dari Sumpah Tujuh Gunung ini, kita pelajari situasinya, kita ketahui kapan kita harus menceritakan secara detail tindak laku dari karakter, kapan kita hanya menjelaskan situasinya aja dan membiarkan bayangkan sendiri. Jadi kalau di novel ini detail deskripsi laku karakter itu akan dijelaskan secara terperinci jika tensi ceritanya itu down ya. Akan tetapi detail tindak laku dari karakter itu tidak dijelaskan ketika tensi itu sedang tinggi. Ya, akan aku kasih contohnya ya teman-teman. Ada di halaman 44 untuk tensi yang rendah. Keriuhan pesta malam itu di halaman rumah Juragan Hadiningrat bertambah panas saat para sindir menaiki panggung. Sorak-sorai para penonton menambah gempita suasana. Apalagi ketika penari jaipong satu persatu melenggang kangkung sambil mengibaskan selendang, seolah-olah tanda bahwa mereka mengharapkan para lelaki naik ke panggung. Tak terhitung lama, tawaran para penari bersambut baik hingga seluruh panggung hampir ditutupi para penari dan tamunya. Sedekah bumi di halaman Juragan Hadiningrat berlangsung aman dan lancar. Berkah bulan purnama merah pun diyakini akan membuang sial bagi mereka yang datang. Mangga menari Kang, salah satu sinden tiba-tiba saja berada di sisi Dharma tanpa tanda-tanda keberadaan dirinya dirasakan. Dharma menoleh dan memandang wajah sinden berkebaya merah dengan selendang hijau tersebut. Loncian melati menggantung indah di sisi kiri dengan tusuk konde yang bergoyang-goyang kala perempuan itu mengangguk. Wajahnya terlihat lugu dan muda, sekilas mirip Kamala tetapi juga berbeda. Di antara yang lain, kecantikannya merupakan bunga panggung di pertunjukan kali ini. Jadi, tindak lakunya itu sangat jelas. Yang tusuk konde bergoyang-goyang, perempuan itu mengangguk dan lain sebagainya ya. Itu sangat jelas ketika tensi rendah. Tetapi apa yang dilakukan Mbak Dianana ketika tensinya tinggi? Kita lihat ya. 102. Asap rokok tersebut sedikit mengaburkan pandangan. Dia mengibas-ibaskan agar asap lekas pergi. Akan tetapi, asap itu makin bergumul banyak dan bertambah. Dharma mundur ketika asap di depannya bergulung-gulung, membentuk sosok manusia pucat. Ini tak nyata, dia menggeleng-geleng. Namun saat pandangan mengitari sekitar, Dharma baru menyadari bahwa dirinya tak lagi berada di rumah. Hanya ada kegelapan kemanapun matanya memandang. Di mana aku? Ya udah gitu aja. Di mana aku? Bau busuk mulai terhidu. Dharma beringsut dan menutup hidungnya. Nah, tindak laku kayak di mana aku gitu nggak dijelaskan gitu ya. Cuma dikasih situasinya aja. Pasti kita bisa membayangkan tindak laku dari si Dharma ini ketika kebingungan kan. Nah, karena ada tuh penulis yang sibuk untuk menjelaskan menoleh ke kanan ke kiri, dialog tagnya gitu diperpanjang, padahal dari dialog itu kita udah tahu bagaimana kira-kira tindak laku dari si karakternya. Itu adalah suatu kecerdasan yang dilakukan oleh Mbak Dianana ini yang perlu kita tiru ya teman-teman. Jadi terasa enak sekali dan kita nggak kayak disuruh gitu ya, nggak kayak didikte gitu oleh penulisnya gitu ya. Itu keren sekali dan sangat-sangat bisa kita tiru ya teman-teman. Itu dia tadi tips and trick dari buku ini, dan ini adalah buku yang aku rekomendasikan untuk teman-teman baca. Ini adalah buku horor yang sangat mengerikan sekali ya teman-teman, sangat mengerikan sekali. Jadi ini aku rekomendasikan dan harus segera dipesan di penerbit Loveprints atau juga di penulisnya Mbak Dianana. Harus teman-teman, apalagi pecinta horor, recommended.
Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Lovreads dengan sangat-sangat besar sekali terima kasihnya. Dan kemudian aku ingin mengucapkan maaf jika ada kekurangan di dalam review novel kita kali ini. Dan aku tentu saja mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada teman writers yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka video ini silahkan like, comment, share, dan juga jangan lupa lah berlangganan dan tekan tombol pemberitahuannya supaya kalau nanti ada video baru teman-teman langsung tahu. Sehat selalu teman-teman. See you.